Halo semuanya, balik sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini, gue bakal langsung aja membahas mengenai Game Week 27. Haruskah kita free hit? Dan bagaimana draft free hit gue sampai sejauh ini. Nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, tapi pertama-tama seperti biasa di sini gue mau nge-review dulu tim gue yang dapat panah merah lumayan dari 30.000 ke 43.000. Walaupun gue triple captain ya, gue triple captain salah, tapi di sini gue rasa gue minus terlalu banyak, minus 8. Jadi poin bersih gue ini sekitar 111 doang, dan rata-rata poin di top 10k ya, itu aja udah 122. Jadi gue lumayan beda jauh gapnya. Kalau bisa lihat di sini, Bowen, Foden, Ramsey yang bisa dibilang di sini gue taruh sebagai diferensial juga gitu ya, dari orang-orang yang wildcard dan orang-orang yang minus banyak gitu. Tapi di sini ternyata mereka blank semua. Bowen bahkan cuma 1, Antonio ya seperti biasa 2, dan di sini kalau lihat Cancelo juga bahkan cuma 1 gitu ya. Kalah lawan Tottenham Hotspur lumayan mengejutkan bagi gue. Jadinya di sini bisa dibilang tim gue lumayan ya jelek ya, walaupun bisa dibilang pastinya terbantu sama salah kapten gue, triple kapten. Kalau gue gak triple kapten, gue rasa gue akan lebih parah lagi. Tapi gue berharap aja untuk kayak Wolves, Gabriel di sini bakal dapat clean sheet nantinya, dan juga Lacazette main lagi. Semoga dia bisa mencetak gol, dan buat gue mungkin minus red arrow-nya nggak terlalu parah gitu ya. Dan lu lihat di sini gue punya 5 pemain yang bakal blank di Game Week 27 besok. Jadinya ini pasti PR banget buat gue. Dan gue sendiri, gue rencananya bakal melakukan free hit di Game Week 27. Nah, dan sekarang gue akan langsung aja ajak lu semua membahas mengenai free hit Game Week 27. Tapi sebelumnya gue mau kasih ratu juga jadwal atau pertandingan di Game Week 27 nantinya, karena pastinya bakal penting banget untuk kita jadiin sebagai patokan dalam memilih pemain. Nah, di sini udah jadwal untuk pertandingan di Game Week 27 doang, dimana di sini udah diurutin dari yang paling gampang itu paling atas, Southampton ketemu paling gampang Norwich, dan yang paling susah di sini ada Everton yang ketemu dengan Manchester City gitu ya. Dan kalau lihat di sini, Southampton sendiri bisa dibilang ketemu Norwich yang sebenarnya secara attacking Norwich menurut gue lumayan improve semenjak dipegang sama Dean Smith. Walaupun kita tahu kemarin kalah juga ya lawan Liverpool, walaupun sempat memimpin. Cuma menurut gue ya, Norwich ini udah bukan Norwich yang kayak babak putaran pertama lagi gitu ya. Norwich udah lumayan berkembang, tapi tetap aja menurut gue Southampton lagi bagus juga. Bisa kita manfaatkan pastinya penyerang-penyerangnya kayak Broja, dan juga misalnya James Ward-Prowse di situ ya, maupun misalnya defendernya yang lumayan bisa dapat attacking return kayak Livramento. Dan MU juga punya fixture gampang di sini lawan Watford, tapi gue nggak tahu ya lawan Watford ini MU kayak gimana lagi, karena MU suka gak ketebak gitu kan. Tapi tetap aja di atas kertas MU lawan Watford harusnya sih pertandingan yang menarik untuk aset-aset MU kayak misalnya Bruno Fernandes, Jadon Sancho yang lagi on form, dan mungkin Elanga diferensial, atau mungkin kayak Dalot lagi sebagai back gitu ya. Dan Brentford Newcastle agak tricky menurut gue, walaupun di atas kertas Brentford di sini lebih diuntungkan. Cuma Newcastle menurut gue akhir-akhir ini juga lagi lebih bagus daripada Brentford itu sendiri. Jadi gue nggak yakin sama aset Brentford sebenarnya kalau jadi starting line up gue ya. Crystal Palace ketemu Burnley. Crystal Palace juga bagus waktu itu, cuma Burnley sekarang dengan datangnya Wakehurst malah jadi gacor gitu kan Wakehurst. Dan juga untuk segi pertahanan juga oke-oke aja menurut gue. Jadi agak tricky di sini. Spurs Leeds kemarin walaupun menang lawan City dan kalah lawan Burnley gitu ya. Aneh banget ini. Itu ya Spurs banget gitu kan. Tapi menurut gue Leeds kemarin bahkan kebantai sama Liverpool sama Salah 6-0. Harusnya sih Spurs ini bisa manfaatkan ya. Dan menurut gue double up, triple up sama Spurs gak ada salahnya juga. Dan selain itu City menurut gue pastinya tetap aja bagus. Burnley bakal dapat double game week, jadinya gue rasa gue harus fokus di situ juga. Selain itu gue rasa gak gitu banyak aset yang harus kita perhatiin ya selain tim-tim di situ. Dan di sini gue juga akan ajak lu semua untuk ngelihat data dari masing-masing tim, baik bertahan maupun menyerang. Oke, di sini seperti yang udah gue bilang tadi, ini lebih lengkap lagi untuk lu melihat bagaimana pertahanan dari masing-masing tim. Dan di sini kalau lu lihat secara pertahanan, Leeds ini paling jelek ya. Di sini dia punya expected goals conceded paling tinggi di 6 pertandingan terakhir dengan 14 XGC-nya, disusul sama Norwich, Leicester. Jadi menurut gue harusnya tim-tim yang melawan tim-tim ini kayak Tottenham, mungkin juga misalnya Southampton gitu bisa manfaatin XGC dari tim-tim yang bisa dibilang pertahanannya cukup jelek gitu. Dan kalau lihat di sini
Yang paling bagus di situ ada Liverpool, City, Chelsea, Arsenal, Brighton, dan surprisingly Newcastle ini 6 besar di 6 pertandingan terakhir pertahanannya. Jadi gue nggak gitu yakin kalau lu mau masukin pemain-pemain kayak misalnya pemain dari Brentford untuk misalnya jadi starting line up gitu ya, untuk melawan Newcastle, karena menurut gue bahkan Newcastle sekarang layak diperhitungkan gitu ya, secara pertahanan gitu, karena XGC-nya juga lumayan bagus. Nah berikutnya kalau untuk data menyerang masing-masing tim, kalau lihat di sini Liverpool, MU, City, Arsenal, Tottenham itu 5 besar yang paling bagus, dan secara mengejutkan Southampton, Leeds, Brighton ini di atas West Ham ya. Jadi menurut gue Southampton, udah gue bilang tadi, Broja itu menarik banget, Ward-Prowse menurut gue juga bisa jadi opsi diferensial mungkin. Leeds, Rafinya aset satu-satunya menurut gue tetap worth it. Sisanya selain itu menurut gue ya kita bisa template aja ya ke pemain City, pemain Arsenal, pemain Tottenham gitu. Dan yang agak sedikit mengejutkan gue di sini adalah Chelsea yang lumayan jelek XG-nya, 3 paling bawah gitu ya, bahkan lebih jelek daripada Watford dan juga Wolves. Yang lebih jelek dari dia cuma Burnley dan juga Norwich doang. Jadi menurut gue ditambah Chelsea yang lagi belakangan ini banyak cedera juga, gua rasa pun udah mungkin double di game week 28-29. Kalau lu belum punya aset Chelsea, menurut gua ya udah gak usah beli gitu ya. Kalau lu punya kayak gua, mungkin lu bisa pertahanin aja. Jadi kayak gitu untuk data dari masing-masing tim, baik menyerang maupun juga bertahan. Jadi sekarang gua akan langsung aja ajak lu semua untuk ngelihat tim free hit gua sejauh ini bakal kayak gimana. Oke, sekarang udah ada draft free hit gua di game week 27. Sekali lagi gue jelasin bahwa gue rencananya bakal free hit di game week 27 karena tim gue bisa dibilang agak jelek kalau nggak free hit gitu ya. Gue blank 5 pemain, dan jadinya di sini gue rencananya bakal free hit, dan gue udah susun tim gue seperti ini. Walaupun gue belum pencet ya free hitnya, tapi pasti gue akan free hit. Dan di sini udah ada line up-nya, di mana kiper sendiri gue akan pakai Pope sebagai kiper utama gue, dan Foster sendiri di sini bisa dibilang sebagai kiper budget aja gitu ya. Walaupun kayaknya kan nggak mungkin main juga ya, Pope pasti bermain. Jadinya gue ambil kiper murah aja, yaitu Foster. Dan untuk back di sini gue rencananya bakal pakai 3 back yang akan bermain, yaitu kemungkinan besar Dalot, Ben Mee, dan juga Cancelo di situ, dimana gue akan cadangin Livramento dan juga Amartey. Nah kenapa gue pilih Dalot sendiri dibandingkan Livramento? Karena menurut gue sendiri Dalot yang ketemu Watford punya potensi clean sheet daripada Southampton yang ketemu Norwich ya. Karena menurut gue Norwich nggak tahu kenapa feeling gue lagi lumayan bagus juga secara attacking. Lawan Liverpool aja kita bisa lihat, walaupun di Anfield gitu ya, dia bisa nyetak gol lebih dulu. Dan gue rasa walaupun MU sebenarnya sama aja gitu kan, gue juga nggak yakin amat sama defendernya MU. Cuma ya sekali lagi ini preferensi gue akan mungkin kemungkinan besar lebih pilih Dalot yang udah dicadangin kemarin lawan Atletico, dan harusnya dia bermain ya untuk match lawan Watford ini. Dan di sini untuk midfield gue rencananya akan pakai 4 pemain, dimana gue cadangin Bumo. Walaupun gue udah bilang tadi Brentford secara mungkin di atas kertas lawan Newcastle malah Newcastle lebih bagus gitu kan, tapi gue nggak akan pakai Bumo di sini. Gue akan cadangin dia aja, tapi gue rasa dia kan akan bermain full ya, jadi gue akan taruh aja. Kemudian yang bermain pastinya Son, Fernandes, Mahrez, dan juga Foden. Nah di sini sendiri gue pinginnya sebenarnya dapetin Sterling daripada Foden gitu kan, tapi gue nggak punya duitnya, tim value gue nggak segede itu. Jadinya demi mendapatkan Fernandes di sini gue akan harus masukin Foden daripada Sterling gitu kan. Toh nanti misalnya pun gue pikir-pikir bahwa gue lebih pingin Sterling daripada Fernandes, gue bisa aja untuk keluarin Fernandes, masukin Sancho, dan masukinnya Sterling gitu ya daripada Foden. Tapi ini sekali lagi belum pasti, dan gue juga pastinya minta pendapat dari lu semua ya. Menurut lu semua komen aja di bawah, apakah gue mending punya Fernandes atau mending punya Sterling? Komen aja di bawah menurut lu kayak gimana. Dan di sini untuk 3 striker depan menurut gue ini template banget ya, Kane, Weghorst, dan juga Broja di situ. Jadi ini kayak gini tim gue free hit sampai sejauh ini. Gue 90% bakal free hit. Buat lu semua yang punya pertanyaan langsung aja komen di bawah menurut lo, karena sebisa mungkin gue bakal bantu jawab. Dan juga buat kalian semua yang merasa terbantu sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you semuanya. Good luck buat game week 27. Dadah.